Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tema firman kehidupan kita, Roh Allah mau berdiam dalam hidup orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman kehidupan kita hari ini berbicara tentang pembaharuan hidup. Sebabnya adalah iman dan kesetiaan kita terhadap Tuhan Allah selalu jatuh bangun. Kita sebagai umat Tuhan sering sekali memilih jalan kita sendiri. Bahkan sangat sering melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah, yaitu menyembah ilah lain dan menduakan Tuhan. Dan inilah yang paling dibenci oleh Tuhan Allah dari kita umatnya. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Namun kita umatnya sangat sering menajiskan namanya yang kudus itu. Dalam ayat sebelumnya, ayat 21, Tuhan Allah berfirman, "Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang." Perkataan ini mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya yang berada di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Menajiskan Tuhan Allah itu adalah sikap hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman kehidupan kita hari ini tidak dapat dipisahkan dari pembuangan bangsa Israel di Babel. Sebagai akibat dari sikap hidup yang tidak setia menaati firman Tuhan. Namun dalam kasih sayang Tuhan, hukuman bukanlah tujuan. Pembuangan Babel hanya jembatan kepada pemulihan, yaitu memulihkan umatnya supaya kembali kepada kebenaran. Jika Allah menghukum umatnya Israel dengan pembuangan dan perbudakan, tujuannya adalah pemulihan, agar mereka sadar, jadi bukan karena kebencian Allah, lalu membuang umatnya. Sebagaimana orang tua menghukum anaknya, bukan karena kebencian, atau bukan untuk menghancurkan anaknya, tetapi sebaliknya, untuk menyadarkan si anak, agar hidupnya lebih baik di kemudian hari. Melalui penyadaran itu, Allah akan membaharui dan memulihkan umatnya. Tuhan Allah menginginkan adanya pembaharuan yang total, sehingga pemulihan itu dilakukan oleh Tuhan Allah melalui pentahiran, yaitu mentahirkan dari kenajisan dan dari berhala. Cara Tuhan untuk mentahirkan adalah memberikan hati yang baru dan roh yang baru ke dalam batin umatnya. Hati yang baru itu adalah hati yang taat. Satu-satunya cara Tuhan untuk memulihkan umatnya kembali kepada kebenaran firman Tuhan adalah dengan cara Tuhan itu sendiri. Cara itulah yang disampaikan melalui firman kehidupan kita hari ini. Dikatakan, "Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Pemulihan hidup kita adalah tindakan Allah. Allah secara langsung melalui rohnya berkarya dalam hati kita untuk memampukan kita hidup dalam kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan. Sehingga setiap orang percaya bertanggung jawab dan konsisten berpegang pada firman Tuhan. Orang Kristen adalah umat Tuhan yang sudah menerima pembaruan dan pemulihan di dalam Kristus. Itu sebabnya pada ayat 22 dikatakan, "Bukan karena kamu aku bertindak." Lalu karena apa? "Karena namaku yang kudus kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang." Apa arti dari perkataan ini? Tindakan Allah tidak semata-mata hanya untuk kepentingan manusia, tetapi juga untuk kekudusan dan kemuliaan Tuhan Allah itu sendiri. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, janganlah lupa daratan. Ingat,
Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Tuhan Allah tidak semata-mata hanya sebagai tempat melaporkan masalah dan menyelesaikan masalah kita. Tuhan itu bukan spesialisasi menyelesaikan masalah kita. Dia itu Tuhan yang maha kuasa dan maha baik. Rohnya berdiam di dalam batin kita, agar kita terus kuat untuk menjalani kehidupan ini. Lalu, hiduplah di dalam pembaharuan Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang masih Tuhan berikan untuk kami jalani. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah kami senantiasa hidup dan taat di dalam firman Tuhan, sehingga kami boleh kuat dan bersuka cita sepanjang aktivitas kami hari ini. Jauhkan dari segala mara bahaya. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.